Bersuci separuh dari iman. Karena kalau iman masuk di hati yang kotor, apa jadinya hadirin sekalian? Yang merusak iman ini adalah apa? Hati yang tidak kita jaga. Jadi at-tuhur syatrul iman. Bersuci merupakan separuh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah hadirin hadirat as-saimin as-saimat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah yang tak terhingga, kita pada hari ini dapat menjalankan ibadah siam di bulan Ramadan pada tahun ini telah sampai pada hari ketiga. Banyak saudara-saudari kita, teman-teman kita yang tidak memiliki kesempatan ini. Mereka telah pergi meninggalkan dunia, lembaran buku mereka telah ditutup. Mereka hanya berharap dari apa yang mereka telah lakukan, dari amalan-amalan soleh, berharap kepada rahmat Allah dan ampunannya, serta doa dari orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman jangan bosan-bosan untuk mendoakan mereka-mereka orang yang telah mendahului kita. Karena di saat kita kembali kepada Allah, kita juga akan menerima doa dari saudara-saudara kita. Tapi kalau kita tidak pernah mendoakan saudara-saudara kita yang beriman, yang telah mendahului kita, pada saat kita kembali kepada Allah, sebagaimana perbuatan kita, kita tidak akan menerima apa-apa yang dipanjatkan dari doa oleh orang-orang yang hidup untuk saudara-saudara mereka yang beriman. Patut hal ini untuk kita syukuri. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan dengan sempurna ibadah siam pada tahun ini, dan kita berharap tahun yang akan datang juga Allah masih berikan kesempatan. Kita berharap dengan ibadah siam pada tahun ini yang menjadi pendidikan bagi kita semua, mensucikan kita, mudah-mudahan pada hari-hari yang akan datang amal kita, sikap kita dalam hidup ini lebih baik, lebih mulia, lebih suci, dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, demikian pula orang-orang yang beriman yang telah mendahului kita. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita mereka dalam kafilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ustaz Hamzah telah menjelaskan persiapan sebelum kita memasuki Al-Quran. Pertama, kita harus mengenal Al-Quran dan siapa yang menurunkan Al-Quran. Kalau tidak mungkin kita akan menghargai kitab suci ini kalau kita tidak mengenal siapa yang menurunkannya. Kemudian hal yang kedua yang mesti kita perhatikan, kita masuk ke dalam Al-Quran harus dengan kebersihan hati. Ini harus, tidak ada tawar-menawar. Kalau tidak, seperti wadah yang kotor, kita masukkan air ke dalamnya yang bersih dan jernih, apa yang terjadi? Airnya akan tercemar dan ternoda. Begitu pula orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari agama Allah, tapi jiwanya
berisikan penyakit-penyakit hati seperti kesombongan, ria, mencari keuntungan dunia dan kebesarannya. Akhirnya sebagai akibatnya Quran akan digiring menuju tujuannya, dan syaitan yang akan menjadi guru yang mengajarkan dan memberikan dia pemahaman-pemahaman yang menyimpang jauh dari tujuan Al-Quran. Dua orang sama-sama menghadapi Al-Quran, satu dengan tujuan yang murni mengharapkan ridha Allah, mencari kebenaran, satu untuk tujuan duniawi. Di sini hadirin sekalian, yang satu mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah, yang satu dikemudikan oleh syaitan. Yang mengerikan, dia merasa dirinya sebagai orang yang paling benar. Dengarkan firman Allah dalam surah Al-Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Mau tidak kalian kami tunjukkan orang yang paling merugi amal dan usaha mereka? Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itu orang-orang yang amal usaha mereka tersesat, tidak sejalan dengan keridhaan Allah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan mereka beranggapan bahwa diri mereka orang yang paling baik amal perbuatannya. Kalau dia hanya salah dan tersesat, tapi masih mau membuka diri menerima kebenaran, dia akan mendapatkan petunjuk. Sulitnya orang ini menganggap dirinya orang yang paling baik dan sempurna amal usahanya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Lalu Allah sebutkan ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka lah orang-orang yang ingkar kepada ayat Tuhan mereka. Ayat diturunkan untuk membimbing mereka, menunjukkan jalan mereka, tapi mereka justru menempatkan ayat-ayat Allah bukan pada tempatnya, tapi mereka jadikan sebagai alat untuk meraih dunia. Wa liqa'ihi, dan ingkar kepada hari perjumpaan dengan Allah. Kalau di hatinya ada iman pada Allah, ada keyakinan bahwa dirinya akan berjumpa dengan Allah, berhadapan dengan tanggung jawab yang berat, niscaya sikapnya akan berbeda. Fahabitat a'maluhum. Orang seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala gugurkan semua amal usahanya. Amal-amal usaha yang dilakukan semua hancur berguguran. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan lagi apa? Tidak akan lagi menimbang amal-amal perbuatan mereka bagaimanapun banyaknya, dan di mata mereka merupakan amal-amal kebajikan, tapi di mata Allah tidak ada nilainya sama sekali. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kalau kita mempelajari ayat Allah, meresapinya, kemudian mengimaninya, beda dengan orang yang sudah membaca, mendengarkan ayat-ayat Allah, tahu kebenaran dan diingkari. Nah, kata kafir di sini berarti ingkar, yaitu mengingkari apa-apa yang sudah diketahui dari kebenaran. Karena kalau orang yang bodoh tidak tahu, dimaafkan Allah. Jadi kata kafara di sini bukan hanya orang yang tidak tahu kebenaran, tapi tahu kebenaran tapi diingkari. Hingga Allah bilang, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar sudah dijelaskan dengan jelas kebenarannya, tapi dia ingkar. Orang seperti ini sama saja bagimu wahai Rasulullah. Kau peringatkan, tidak kau peringatkan, mereka tidak akan pernah beriman. Karena alasannya bukan tidak tahu, tapi masalahnya sudah tahu tapi menolak untuk menerima kebenaran. Nah, orang semacam ini ya, pasti dia akan menggiring ayat-ayat Allah untuk menjadi pembenaran dari perbuatannya, bukan untuk mengikuti kebenaran yang datang dari Al-Quran. Nah, banyak orang-orang semacam ini yang terpedaya, tertipu oleh syaitan, tapi mereka beranggapan mereka lah orang-orang yang benar,
orang-orang yang bijak, orang-orang yang moderat, padahal di mata Allah tidak ada nilainya sedikit pun juga. Jadi kebersihan hati ini penting untuk betul-betul kita apa? Kita bersihkan sebelum kita masuk ke dalam Al-Quran. Oleh karena itu para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan sekalian, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita mengerjakan sholat, yang pertama Allah perintahkan adalah bersuci. Betul tak? Wa idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apabila kalian akan melakukan sholat, apabila kalian akan menegakkan sholat, sebelum kalian tegakkan, pertama-tama kalian harus bersuci terlebih dahulu. Oleh karena itu dalam satu hadis disebutkan, la sholata bi ghairi tuhur. Tidak diterima sholat seseorang sebelum dia bersuci. Bagaimana dia datang ke hadapan Allah dalam hati yang kotor, dengan fikiran dan benak juga yang kotor, dengan tangan-tangan juga penuh dengan noda dan dosa, dan dia belum bertobat daripadanya. Begitu pula kedua kakinya yang melangkah di jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah memilih beberapa anggota badan yang kita sucikan sebagai simbol. Sebagai simbol. Pertama kita membersihkan wajah. Kita tahu bahwa wajah ini berkaitan dengan arah tujuan kita. Betul tidak? Dan pada wajah terdapat dua bola mata yang seringkali melakukan perbuatan dosa, sengaja maupun tidak disengaja. Betul tidak? Belum lagi mulut. Kalau ini sifatnya memberikan masukan, ini juga memberikan masukan. Kalau ini menerima dan mengeluarkan. Oleh karena itu Allah sebutkan bahwa seseorang di saat di hatinya katakan ada hal-hal yang tidak baik, sebelum dikeluarkan Allah tidak akan catat. Tapi begitu dikeluarkan, rasa buruk sangkanya, iri dengkinya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, yang dicatat oleh malaikat yang keluar dari mulut kita. Walaupun lidah kita ini pendek, tapi dampak dan efeknya luar biasa. Bisa membawa pencerahan, memberikan hidayah kepada manusia, melakukan perbaikan, tapi juga bisa menghancurkan dan menebarkan fitnah serta menumpahkan darah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala pertama-tama sebelum kita menghadap ke hadapan Allah, sucikan dulu hadirin sekalian wajah kita, arah tujuan kita, juga bertobat dari dosa yang biasa hadirin sekalian dipetik oleh kedua mata kita. Begitu juga lidah dan mulut kita. Dengan membersihkan wajah kita, arah tujuan kita, ini merupakan langkah pertama. Yang kedua, kita diperintahkan untuk mensucikan kedua tangan kita. Kita tahu bahwa dua tangan ini mengibaratkan apa? Mengisyaratkan amal dan usaha. Walaupun sekarang banyak usaha tidak membutuhkan kedua tangan. Betul tidak? Tapi kedua tangan ini sebagai isyarat dan simbol akan usaha seseorang. Bagaimana dia akan menghadap ke hadapan Allah dengan usaha yang diharamkan. Sebagai semuanya dalam sebuah hadis ya, seorang datang ke hadapan Allah untuk melakukan ibadah umrah haji, bajunya berdebu, pakaiannya kotor, rambutnya kusut, kemudian datang kepada Allah mengangkat kedua tangannya, ya Rabbi ya Rabb, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana Allah akan terima doanya? Wa mat'amuhu haram, makanannya dari yang haram, wa mashrabuhu haram, minumannya dari yang haram, wa zaduhu min haram, bekal yang dibawa dari yang haram, wa rahilatuhu min haram, kendaraannya juga yang dikendarakan dari barang yang diharamkan Allah. Walaupun dia berletih, lelah, bersusah payah, tapi kalau dia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan usaha yang haram dan kendaraan yang haram, Allah tidak akan terima usaha. Jadi tujuan wudhu ini untuk mengingatkan kita selalu bersuci, membersihkan diri. Kalau tidak, kita merasa bangga dengan jumlah rakaat salat kita, bangun di waktu malam, jidat kita hitam,
Alunan Al-Quran yang begitu indah, dia tidak menyadari bahwa semua amalnya tidak dilihat oleh Allah. Seperti kaum Khawarij. Rasulullah mengatakan, kalau kalian bandingkan sholat kalian dengan mereka, kalian malu. Jidat mereka hitam karena banyaknya sholat mereka. Mereka membaca Al-Quran dengan alunan suara yang indah, tapi sayang tidak melampaui kerongkongan mereka masuk ke dalam hati. Bagaimana kita bisa membuktikan? Lihat akhlaknya, pribadinya, bacaan Al-Qurannya indah, sholatnya banyak, ibadahnya banyak, mulutnya kotor, kasar, menyebarkan fitnah, kebencian dan permusuhan. Apakah ini akhlak Nabi kita Muhammad SAW? Tidak pernah kita jumpai pada Nabi kita ada akhlak semacam ini. Beliau berdakwah kepada Allah, tapi bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Demikian pula para nabi sebelumnya. Jadi Allah perintahkan kita untuk membersihkan kedua tangan kita. Kita bertobat dari usaha yang diharamkan Allah, jangan tunda. Begitu kita bertobat dari usaha yang diharamkan Allah dengan niat baik, yang dilambangkan dengan membasuh kedua tangan kita di sini, kita siap untuk langsung menghadap ke hadapan Allah. Nah, yang terakhir, yang kedua, yang terakhir, menyapu kepala kita. Kepala kita nih, apa yang di kepala kita seringkali menghalangi kita untuk khusyuk di hadapan Allah. Betul nggak? Kita tergesa-gesa menghadap ke hadapan Allah, tapi nggak membersihkannya di kepala kita. Di kepala kita terdapat berbagai macam apa? Fikiran yang lalu lalang. Akhirnya menghadap ke hadapan Allah, kita tidak menyadari ayat-ayat yang kita baca, tidak sadar bahwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, seorang yang saya kenal hari ini sekalian, orang yang tahu agama, sudah tua, hobi memancing. Ketika dia sedang memancing, dia nggak dapat ikan. Ketika dia waktu sholat datang, dia lihat pancingannya hari sekali bergerak-gerak. Dia ingat ke sebelah temannya, subhanallah, subhanallah. Ternyata temannya tidak perhatian. Dia batalkan sholatnya, diambil pancingannya hari sekalian. Bisa nggak khusyuk orang yang seperti ini? Ini salah satu contoh saja hari sekalian. Atau hadirin nonton sinetron, datang waktu sholat sudah hampir habis, sholat sambil mikir sinetron, bisa khusyuk nggak? Bisa nggak? Nggak mungkin sama sekali. Oleh karena itu, ketika Allah perintahkan kita wamsahu biru'usikum, dengan sendirinya membersihkan rambut kepala kita ini, padahal rambut kita, wajah kita, tangan kita ini daerah-daerah yang kita rawat, kita jaga kebersihannya. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Banyak nggak pada tubuh kita ini yang lebih kotor dari 4 anggota tubuh kita? Tapi kenapa justru yang diperintahkan Allah untuk kita sapu dan kita basuh 4 anggota badan kita ini? Wamsahu biru'usikum, sapu kepala kalian. Allah tidak perintahkan untuk membasuh rambut kita, diperintahkan untuk menyapu, tapi dengan niat agar Allah membersihkan benak kita dari berbagai macam gangguan yang menghalangi kita untuk khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat, kita membasuh kedua kaki kita atau menyapu menurut sebagian pendapat. Sebetulnya kaki kita juga termasuk hadirin sekalian yang kita berusaha menjauh dari najis. Kalau ada najis, kita bersihkan kedua kaki kita. Tapi kedua kaki ini merupakan simbol dari apa? Kendaraan kita. Kendaraan kita, di mana kita berusaha bekerja, kita menggunakan dua kaki kita sebagai kendaraan kita. Betul nggak? Nah, kalau para jamaah hadirin sekalian datang ke hadapan Allah dengan apa? Membersihkan wajah hingga arah tujuan kita betul-betul untuk Allah semata-mata. Kemudian membersihkan kedua tangan kita yang melambangkan usaha kita, kita bertobat dari dosa-dosa kita. Kemudian membersihkan kepala kita, pikiran kita yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membersihkan kedua kaki kita sebagai kendaraan kita yang kita pergunakan untuk melangkah di jalan Allah atau di jalan kemaksiatan. Penutup dari ayatul wudu ini Allah berfirman, ma yuridullah,
liyaj'ala 'alaikum min haraj. Dengan wudu dan bersuci ini Allah enggak ingin menyempitkan kalian, sama sekali tidak. Walakin yuridu liyutahhirakum. Tapi Allah ingin mensucikan kalian. Wa liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Dengan mensucikan kalian, Allah akan menyempurnakan nikmat-nikmatnya atas kalian agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seorang membajak, seorang menanam sesuatu sebelum dibajak, sebelum dilembutkan tanahnya, dipersiapkan, kalau dia menanam secara langsung tanamannya akan rusak. Tapi sebelum kita menanam, kita pacul terlebih dahulu, dibersihkan rumput-rumput dan akar-akar liarnya. Setelah itu diberikan pupuk, kemudian kita tanam. Kita selalu menyiraminya dengan air dan memberikan pupuk, membersihkan dari gulma-gulma yang merusak tanaman tersebut. Begitu juga seharusnya kita menjaga hati kita. Oleh karena itu yang diterima di sisi Allah, ala lillahi dinul khalis, yang diterima di sisi Allah hanya pengabdian yang benar-benar murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingin para jamaah sekalian, kita punya umur kan terbatas. Kalau tidak bergegas-gegas kita kembali pada Allah, kapan lagi? Kemarin saudara kita yang di bawah umur kita, Kiai Haji Abdul Khaliq, masih di bawah umur saya, meninggal lebih awal. Rasulullah berusia 63 tahun, Allah panggil, tapi dengan lembaran yang isinya perjuangan, pengabdian, pengorbanan kepada Allah. Sedangkan saya, para jamaah sekalian, apa yang kita akan bawa ke hadapan Allah? Nggak mungkin para jamaah kita bawa rumah kita, kendaraan kita, anak kita, istri kita, atau bawa katakan makanan-makanan yang mewah untuk persiapkan bekal di hari akhirat. Semua ini akan berlalu. Yang kita bawa hanya amalan-amalan soleh. Walaupun amalnya nggak banyak, kalau tulus, bersih, murni akan diterima oleh Allah. Betul nggak? Oleh karena itu, dalam satu hadis yang diriwayatkan baik oleh Imam Bukharinya, Muslimnya, dan Ashabus Sunan, ada hadis yang amat menarik yang pernah kita baca. At-tuhur syatrul iman. Bersuci separuh dari iman. Karena kalau iman masuk di hati yang kotor, apa jadinya hadis sekali? Yang merusak iman ini adalah apa? Hati yang tidak kita jaga. Jadi at-tuhur syatrul iman. Bersuci merupakan separuh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallah tamla'ul mizan. Ucapan subhanallah mensucikan Allah akan memenuhi timbangan amal kita. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ard, atau ma bainas samai wal ard. Ucapan subhanallah walhamdulillah, dua ucapan sederhana. Kalau keluar dari hati yang mensucikan Allah, memuji Allah, bersyukur kepadanya, dengan subhanallah, kita tidak mungkin menisbatkan kepada Allah yang buruk. Yang buruk kembali kepada kita. Sebagaimana ucapan Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanak, tiada ilah selain dari engkau ya Allah, subhanak, yang saya alami ini bukan karena kamu berbuat zalim padaku ya Allah, maha suci engkau dari semua itu. Inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku yang telah berbuat kezaliman atas diriku karena meninggalkan kaum. Maka Bapak Ibu, kalau ingin aman dan selamat, tiap mengalami musibah, mengalami cobaan, mengalami gangguan, pasti ada sebabnya kembali kepada kita. Maka subhanallah, kemudian walhamdulillah, mengungkapkan semua puja-puji kita hanya kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan, akan memenuhi timbangan langit dan bumi. Maka kalau bertasbih jangan subhanallah, subhanallah. Sering ke imam subhanallah, 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 subhanallah. Gak ada sama sekali maknanya. Subhanallah, subhanallah. Walaupun 10 lebih baik daripada 1000 tapi tanpa diresapi. Alhamdulillah. Ibu kalau meresapkan alhamdulillah, ingat nikmat yang Allah berikan pada kita, keluarga kita, rezeki yang Allah berikan, berbagai macam karunia. Kita mengucapkan alhamdulillah, maka terus akan berkembang dan bertambah. Setiap ucapan alhamdulillah akan menambahkan nikmat Allah. Yang membuat nikmat menurun karena ingkarnya kita pada Allah. Kita banyak kembalikan pada usaha kita, pada pikiran kita, lupa bahwa semua kemudahan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ucapan-ucapan tasbih sederhana ini, ibu sambil berjalan bersama bapak-bapak, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Begitu kita mengucapkan la ilaha illallah, apalagi yang kita takuti? Sedangkan satu-satunya penguasa hanya Allah. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita diingatkan hanya membesarkan, mengagungkan Allah, tidak lagi membesarkan diri kita, tidak membesarkan juga makhluk di hadapan kita, tidak membesarkan bumi dan dunia ini, tapi yang kita besarkan, kita agungkan adalah Allah. Mungkin nggak orang semacam ini hadirin sekalian akan terlunta-lunta dalam kebingungan dan nestapa? Mustahil, asal diresapi, dihayati. Jadi subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Ada riwayat lain tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Kemudian wassalatu nur, dan salat ini akan menerangi jiwa kita. Kenapa? Hati kalbu dihubungkan langsung dengan Allah, tapi dengan syarat sucikan diri kita sebelum kita menghadap ke hadapan Allah. Wassadaqatu burhan, dan sedekah zakat yang kita keluarkan burhan, bukti akan iman kita pada Allah. Kalau dia masih sayang sama hartanya, cinta sama hartanya melebihi Allah, maka orang ini belum membuktikan imannya pada Allah. Banyak orang kalau disuruh sholat rajin, suruh bangun malam rajin, suruh puasa rajin, suruh berzikir ratusan ribu mau. Begitu disuruh mengeluarkan uang di jalan Allah, jantungnya mau keluar dari kerongkongan. Gak sedikit orang seperti ini. Pasti Bapak Ibu pernah lihat gak orang-orang seperti ini? Jangankan sama orang lain, sama dirinya, sama keluarganya pelit. Mau dibawa kemana bekal dunia ini? Begitu datang sakaratul maut, sudah gak laku lagi buat dia. Betul gak? Kita masuk ke rumahnya, lampunya redup, terlalu berhemat, kekayaannya luar biasa, lampu redup. Kemudian kita datang nengok dia di kamarnya, menggunakan tempat tidur yang gak nyaman, tidak bersih sama sekali. Anak-anaknya kusam, anak-anaknya kusam luar biasa. Sampai anak-anaknya sama istrinya berharap agar orang tuanya cepat-cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul gunakan dong, wala tansa nasibaka minad dunya. Gunakan untuk menyenangkan keluarga kamu di tempat yang halal. Selebihnya gunakan untuk bekal kamu menghadap ke hadapan Allah. Jangan kamu timbun, kamu kumpulkan, pada akhirnya kamu sendiri nggak menikmati. Ada satu orang hadirin sekalian, selalu keliling ke rumah saudara-saudaranya minta bantuan. Ini true story, bukan cerita kosong. Kalau dia butuh buat sekolah anaknya pintar-pintar, datang ke saudaranya minta buat biaya sekolah. Saudaranya kasih, karena saudaranya juga orang-orang mampu. Untuk kebutuhan apanya selalu datang sama saudaranya. Waktu dia meninggal dunia, tahu-tahu ada pemberitahuan dari bank, dia meninggalkan uang 100 miliar. Anaknya kaget luar biasa. Jangan-jangan bukan bapak saya, namanya sama kali. Karena dia tahu bapaknya luar biasa berhitung. Bahkan untuk biaya sekolahnya keliling ke saudara-saudaranya. Bagaimana mungkin meninggalkan 100 miliar? Bapaknya capek-capek, susah-susah ngumpulkan 100 miliar, yang menikmati siapa? Si anak, karena nggak diajarkan agama Allah, si anak paling bilang terima kasih ya yang telah peduli terhadap kami, tapi mendoakan ayahnya pun tidak. Sayang enggak? Jadi kalau kita perhatikan aneh, banyak kita jumpai keanehan di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana dikikir bukan hanya untuk orang lain, untuk dirinya sendiri di dunia maupun untuk dirinya di hari akhir nanti. Oleh karena itu, sedekah dan zakat ini bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang sahih berisikan pokok-pokok dari ajaran Islam yang utama. Jadi mari bersama-sama kita masuk membaca Al-Quran, masuk juga ke dalam sholat berhubungan dengan Allah. Gunakan yang sebaik-baiknya. Kalau perlu minyak wangi yang terbaik, jangan untuk resepsi aja atau acara-acara pertemuan, gunakan untuk kita menghadap ke hadapan Allah. Setelah kita membersihkan anggota badan kita yang menyimpulkan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari kita, kalau kita lakukan semua ini, insya Allah dengan kebersihan hati, Allah persiapkan jalan yang luas menuju keridhaan Allah.
Allah berfirman dalam surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa-siapa yang punya kecintaan, kegemaran untuk memberi, tapi dia memberi bukan dari usaha yang haram, buat taqwa, dan dia bertakwa pada Allah, dia dapatkan dari usaha yang halal, diinfakkan juga di tempat-tempat yang diridhai Allah. Wa saddaqa bil husna, dan dia yakin betul-betul bahwa dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah. Al-husna dalam bahasa Arab muannats dari ahsan. Ahsan itu lebih baik. Apabila dia melakukan hal ini ya, dengan ketakwaan pada Allah, mengharapkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik, kami akan mudahkan dirinya lil yusra. Yusra juga muannats dari aisar, dari mudah akan menuju jalan yang lebih luas, lebih mudah lagi. Bukan jalan yang menyempit, tapi jalan yang ditempuh hari demi hari akan semakin lapang dan semakin luas. Dan juga dalam usahanya Allah akan permudah dan lancarkan. Fasanu yassiruhu, kami akan permudah dirinya lil yusra, kepada yang lebih mudah lagi. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila, orang kikir. Orang kalau kikir, jangankan Allah, keluarganya nggak suka sama dia. Betul nggak? Ayam kucing menjauh dari dia hari sekalian. Semua makhluk menjauh. Dia tidak akan mendapatkan selawat dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya kalau berdoa sama istri, ya Allah cepat-cepat cabut si fulan ya Allah, agar kita bisa bersedekah dan kebaikannya kembali sama dia. Ada satu perempuan sampai mendoakan begitu, saya minta supaya suami saya dicabut lebih awal supaya dia bisa selamat. Jadi begitu diwariskan hartanya, dia beramal, diniatkan untuk suaminya yang zakatnya nggak keluar. Tapi mana mungkin orang yang tidak mau berzakat, tidak mau mengeluarkan zakat pada saat luangnya, bisa digantikan dengan zakat yang dikeluarkan istrinya. Karena Allah lihat hatinya. Harta hanya titipan dari Allah Ta'ala. Dititipkan pada si A, bagaimana sikap si A. Dititipkan pada si B, bagaimana sikap si B. Kecuali kalau dia berniat mengeluarkan zakat belum mampu, begitu dia meninggal, anak atau istrinya membayarkan, selesai. Tapi kalau tidak ada niat, bahkan dia sayang dengan hartanya, mana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan terima dirinya. Wa amma man bakhila, siapa yang kikir. Terkadang dia kikir bukan hanya dengan hartanya, dengan kebaikan dan ilmu. Dia nggak ingin orang lain sebaik dirinya. Kalau sahabat Rasul, kalau mereka memahami sesuatu, mereka ingin juga agar orang lain memahami hal yang sama. Tapi ada ulama-ulama takut kesaing sama murid-muridnya, nggak mau sampai muridnya lebih pintar dari dia. Wa amma man bakhila wastaghna, bersikap congkak, merasa cukup, nggak butuh sama orang, dia beranggapan orang yang butuh kepadanya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan janji Allah, balasan Allah yang lebih baik. Dia hanya melihat dunia dan keuntungannya, tidak yakin pada janji-janji Allah. Fasanu yassiruhu lil usra, kami akan permudah dirinya, bukan menuju kemudahan yang lebih luas, tapi lil usra, kepada kondisi keadaan yang akan semakin sulit hari demi hari. Dari jalan lebar, walaupun dia tadinya kaya raya, menyempit sampai di ujung, dia tidak punya apa-apa hari ini sekalian. Ada satu orang kaya raya yang luar biasa. Satu wilayah tanah di tengah-tengah ibu kota kita ya, yang tadinya ditujukan untuk pemindahan masyarakat dari apa? Dari Senayan, suatu Senayan ya, dibangun, warga dipindahkan ke tempat lain. Saya nggak sebutkan tempatnya, karena supaya jangan sampai kita menyebutkan juga nama orangnya. Banyak warga tidak mau pindah ke daerah tersebut, padahal ini wilayah di tempat kota. Kalau saat ini daerah istimewa, kalau dulu mungkin masih merupakan daerah-daerah apa? Daerah-daerah yang dianggap jauh. Contohnya, saya pernah tinggal di Jalan Utan Kayu dari mulai tahun 60 sekian. Tetangga saya
dipindahkan ke daerah mana? Ke daerah hadirin sekalian yang sekarang elit luar biasa, Cempaka Putih. Ada Darmala tuh, Wisma Darmala ya. Ada apa namanya, daerah yang cukup bagus lah. Kalau kita belok dari sana, Diwatir Rawasari sedikit, masuk nembus Cempaka Putih. Itu daerah mahal yang luar biasa. Dipindahkan dari hutan kayu ke sana, nangis semuanya. Itu daerah Perumnas, termasuk jalan fondasi juga Perumnas pada saat itu. Nangis dipindahkan, cuma mungkin jaraknya cuma 3 km dari hutan kayu menuju ke daerah Perumnas di belakang Wisma Darmala. Sekarang harga tanahnya sudah selangit. Kita lihat hadirin sekalian, hanya dipindahkan dari tempat tersebut, dia menangis. Tahu-tahu daerah tersebut yang dibangun berubah menjadi daerah elit dan mewah. Nah, saya temui ini orang ketika pemerintah Soekarno tawarkan satu wilayah di Jakarta untuk pemindahan Senayan ya, yang digusur, itu merupakan daerah pemukiman rakyat Betawi pada saat itu. Soekarno memberikan ganti rugi, bukan hanya apa? Bukan hanya rumah yang diganti, bukan hanya tanah, termasuk pohon. Jadi bukan ganti rugi, ganti untung. Sampai ada orang-orang bahkan yang tidak takut pada Allah, pada tahu agama, punya pohon 10 bilang 100, digantikan, dipindahkan ke daerah baru. Tapi ternyata mereka enggan untuk pindah ke daerah tersebut yang dianggap belum dihuni. Padahal dengan uangnya mereka bisa membangun yang mereka suka. Dibeli oleh satu orang sertifikatnya. Bahkan untuk hadirin sekalian memfoto dari udara diambil, karena luasnya daerah tersebut. Dia kumpulkan sertifikat, harta benda yang berlimpah ruah, dan orang banyak yang bernaung di bawah naungannya. Begitu dia meninggal dunia, anak-anak yang mewarisi harta satu persatu mengalami kehancuran, sampai hidup miskin dan melarat dalam kesulitan. Yang mati dalam keadaan mabuk ya, yang hidup juga dalam obat-obatan. Kenapa? Si bapak tidak pernah mendidik anaknya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Si bapak meninggalkan dunia, banyak orang diuntungkan sedangkan dia rugi. Begitu pula anak dan keluarganya. Tapi berapa banyak orang hidup sederhana, anaknya sukses sekolahnya, akhlaknya baik, pendidikannya, jiwanya mulia. Orang-orang seperti ini orang-orang yang beruntung. Jadi semua sebetulnya kembali pada apa? Kembali kepada hati kita yang tidak dibersihkan, disucikan, tidak siap untuk menerima hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu pula kita mau berinteraksi bersama Al-Quran, mau juga mengerjakan sholat, menjalani ibadah siam ini. Kalau kita jalani ibadah siam tapi hati kita penuh kesombongan, kedengkian, keirian, begitu juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, sholat kita tidak akan dilihat oleh Allah. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wadh-dhama. Berapa banyak orang puasa, balasan dari puasanya cuma lapar sama haus. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahru wal ana. Berapa banyak orang bangun malam yang didapatkan cuma begadang dan capek, tunggang-tungging, tidak dapat apa-apa sama sekali. Wa rubba talin lil Qur'an wal Qur'an yal'anhu. Berapa banyak orang baca Quran, Quran melaknat dirinya. Karena Quran bukan dijadikan sebagai pedoman hidup petunjuk, dipergunakan, dimanfaatkan untuk tujuan duniawinya. Banyak ustadz mengambil dari Al-Quran untuk ceramah, bukan untuk memberikan pendidikan buat umat, tapi mengambil ayat Quran sebagai bahan ceramah untuk keuntungan duniawi, supaya mendapatkan kebesaran di tengah masyarakat, mendapatkan rasa kagum, juga mendapatkan imbalan-imbalan duniawi. Kalau tidak diberikan dia marah, atau kalau kurang penyambutannya dia tidak akan balik lagi. Kalau diberikan, dia lihat siapa yang paling banyak pemberiannya, besok menjadi apa? Menjadi sasaran dia hari ini sekalian. Untuk apa? Untuk menjadi tempat-tempat dia berkunjung. Semua niat semacam ini tidak akan mungkin membuat seorang mendapatkan hidayah Allah wal iyadzu billah. Jadi kalau kita seorang ustaz sudah punya niat tujuan duniawi dalam mempelajari Al-Quran, dalam mengerjakan apa saja, di mata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan dilihat oleh Allah. Yang terjadi pada masa sahabat Nabi kita, mereka justru menginfakkan yang ada pada mereka untuk meraih keridhaan Allah. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka berinfak, memberikan apa yang di tangan mereka,
hati mereka masih takut kalau sampai Allah nggak menerima amal mereka. Kalau kita merasa aman, bahkan tulis saya udah ngerjakan sekian, pahala saya sekian. Percis seperti teman saya di Mesir dulu, ujian di jurusan At-Tarikh wal Hadarah, sejarah dan kebudayaan Islam di Mesir. Itu masuk dalam jurusan Al-Lughah Al-Arabiyah. Dia ujian satu mata pelajaran, kita pulang tanya berapa? 9. Besok kelar ujian ditulis dapat angka 8. Lusa ditulis angka 10. Pada saat akhir ujian diumumkan nggak lulus tadi sekalian, cuma lulus 2 mata pelajaran. Dia merasa apa? Jawaban dia apa? Sempurna. Itu menurut kamu, menurut Allah. Jadi kita jangan pernah menyombongkan diri, baik kita ustadz, kita kiai, kita habib. Justru Allah bukan lihat hadis sekali semua ini, malah ini menjadi beban amanat yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semakin kamu tahu, semakin berat amanat yang kamu pikul. Di samping kamu menyampaikan untuk orang lain, untuk diri kamu mana? Jadi kita ingin betul-betul para jamaah sekalian, kita berinteraksi dengan Allah, baik dengan membaca Al-Quran, baik sewaktu kita mengerjakan sholat, ibadah siam kita ini hari ketiga pada hari ini. Hari ketiga, apa yang saya ucapkan semua dicatat di sisi Allah Ta'ala, bukan angin lalu begitu saja. Begitu juga yang Bapak Ibu dengarkan juga dicatat di sisi Allah, kalau akan menjadi pertanyaan Allah di hari kemudian nanti. Yang kita harapkan rahmat Allah, bukan keadilannya, karena Allah tidak mungkin berbuat zalim pada kita. Kalau dengan keadilan Allah hadapi kita, nggak mungkin kita selamat. Tapi kita harapkan rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya Ramadan, amal kebajikan yang dilipat gandakan, istighfar kita juga yang mendapatkan sambutan dari Allah, kemudian bacaan Al-Quran kita ini mudah-mudahan yang Allah lipat gandakan, dapat membuka pintu rahmat dan ampunan dari Allah bagi kita, keluarga kita dan anak-anak kita semuanya. Jadi seperti yang tadi Ustaz Hamzah katakan, berinteraksi dengan Al-Quran harus dimulai dengan kebersihan hati. Menghadap ke hadapan Allah harus dimulai dengan kebersihan hati. Juga mengerjakan berbagai macam amalan soleh harus dengan kebersihan hati. Dengarkan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali apa? Untuk mengabdi kepada Allah dengan mengikhlaskan betul-betul pengabdian mereka semata-mata untuk Allah. Mereka mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, semua mereka lakukan semata-mata karena mengharapkan ridha Allah. Dan itulah merupakan agama yang kita ikuti, yang kita jalankan, yang akan meluruskan kehidupan kita, membersihkan fitrah dan jiwa kita semua, dan membuka juga rahmat dan sambutan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah mudah-mudahan hari esok Ustaz Hamzah mungkin bisa menggunakan slide ya. Nanti insya Allah fotokopinya dibagikan, karena perlu sekali ini sebagai cara pendekatan kita. Kita akan bicara pada pertemuan besok bagaimana hadirin sekalian kita memperkenalkan ya, diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran melalui ayat-ayat yang dimulai dengan huruf al-muqatta'ah seperti alif lam mim yasin ya, kemudian alif lam ra. Kita akan lihat setelah ayat-ayat ini Allah menerangkan tentang Al-Quran, dan Allah menerangkan tentang dirinya yang menurunkan Al-Quran, kebesaran dan keagungannya, untuk menggugah dan menyadarkan kita bahwa ini bukan sembarang kitab, tapi datang dari Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Insyaallah kita akan baca permulaan surah Sajdah ya. Kita akan baca insyaallah juga permulaan dari surat Az-Zukhruf, beberapa surat yang tujuannya untuk membuka hati kita, menggugah kesadaran kita agar dapat betul-betul kita meresapi, menghayati Al-Quran. Dan kembali, pertama-tama kita mulai dengan al-ikhlas, mengikhlaskan betul-betul niat kita, wasidqu, dan ketulusan, kejujuran, fil bahfi anil haq, dalam mencari kebenaran. Insya Allah
seterusnya Allah yang akan membuka jalan buat kita semua. Dan tadi seperti yang Ustaz Hamzah dikatakan, banyak dari kita yang menafsirkan Al-Quran digiring mengikuti pendapat persepsi sebelumnya. Ini makna hadis, man fassara Al-Quran bira'yihi, barang siapa yang menafsirkan Quran menggiringnya mengikuti persepsi sebelumnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Seharusnya kita sebagai murid di hadapan Al-Quran mendengarkan Allah berfirman, berbicara kepada kita, kita resapi, kita hayati, lalu kita beramal sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kalau ada yang kurang baik dari kita, perbaiki. Yang masih belum lurus, luruskan. Bukan kita sesuaikan Quran dengan apa? Dengan kepentingan kita. Seperti pada zaman Belanda dulu, mereka sudah membuat tata kota yang baik. Daerah tersebut nggak boleh sama sekali dibangun kalau yang berhubungan dengan jalan atau penghijauan. Tapi masuk era hari ini sekalian apa? Kemerdekaan. Setelah itu apa yang terjadi? Terutama pada era-era Presiden Soeharto, pejabat-pejabat punya kekuasaan, baik pejabat sipil maupun militer. Jadi kalau ada hari ini sekalian perencanaan, ketemu rumah pejabat dibelokin, ketemu konglomerat dibelokin hari ini sekalian. Begitu juga Quran. Kalau kita mau belokkan, ketemu sama orang yang berkuasa kita belokin, ketemu dengan orang-orang kaya dibelokin, rusak agama Allah. Oleh karena itu Quran tidak pernah sama sekali apa? Pilih bulu. Siapapun yang di hadapannya, jangankan orang biasa, Nabi ditegur. Betul nggak para jamaah sekalian? Apalagi ulama. Jadi kita ini sebetulnya nggak punya wewenang untuk mengubah ayat-ayat Al-Quran. Kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Saya nggak punya wewenang merubah Al-Quran semau saya. In attabi'u illa ma yuha ilai. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan padaku. Jadi tidak pernah diberikan wewenang bagi nabi, bagi ulama, bagi kiai, bagi habib untuk merubah ayat-ayat Allah sekehendak hatinya. Siapa yang melakukan hal ini, silahkan siapkan tempatnya dalam api neraka. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini biasa karena perut kosong ya. Kalau ngantuk tuh insya Allah pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Dan ini godaan, betul enggak? Kalau perut kosong kan lain kan. Kalau habis minum kopi diisi, paling enggak suasananya beda. Tapi ini merupakan bagian dari jihad kita. Insya Allah, walaupun kita nggak jihad di medan perang, dalam pendidikan dan majelis ini bagian dari jihad kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, melawan lapar, haus dan mengantuk. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan keberkahannya pada Bapak Ibu, pada anak-anak, baik anak-anak yang bersama kita, yang belajar di luar, begitu pula orang-orang yang terpisah dari suami yang jauh bekerja, dirinya, suaminya, anak-anaknya mudah-mudahan dijaga oleh Allah, yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang berhutang dilunasi hutangnya, yang mengalami kesulitan dilapangkan rizkinya, dan Allah Subhanahu Wa Taala angkat derajatnya, yang masih belum dekat dengan Allah didekatkan langkah-langkah dan hatinya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para jamaah sekalian, sebagai penutup perlu kita ingatkan, kita antara ustadz sama jamaah satu kesatuan. Jadi kita sama-sama belajar di hadapan Allah. Jadi ini perlu di antara kita, dan juga kita perlu mengadakan juga hiwar, dialog di antara kita satu sama lain. Insya Allah kita bertemu esok hari Ahad. Fotokopinya sudah dibagikan untuk para jamaah sesuai dengan apa yang ada. Kita renungkan bersama-sama. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi pertemuan-pertemuan kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.